Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang pasien di Lampung positif terjangkit virus corona. Memasuki pertengahan bulan Maret, jumlah pasien demam berdarah dengue mulai menurun. Seorang kurir narkoba ditangkap saat sedang memesan makanan di warung di pinggir jalan lintas Sumatera, Lampung Tengah. Kepolisian Polda Lampung Rabu malam menangkap pelaku penyebaran berita bohong atau hoax terkait keberadaan virus corona di Lampung melalui akun jejaring sosial. Pelakunya adalah seorang ibu rumah tangga bernama Susanti Aprianti, berusia 32 tahun, warga Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Kasubdit 5 Cyberkrim Ditreskrim Sus Polda Lampung, Kompol Rahmat Mardian mengatakan, postingan tulisan yang diunggah di akun jejaring sosial pelaku itu dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat khususnya di Lampung. Iqbal temannya ya? Di akun jejaring sosial atas nama Keisha Sapa Azahra itu, pelaku memposting bahwa virus corona sudah ada di Lampung. Postingan yang diunggah pada awal bulan Maret lalu itu adalah berita bohong atau hoax. Ya, jadi berawal dari hasil patroli cyber dari tim kami menemukan di akun Facebook dan Instagram atas nama Susanti Aprianti dengan akun Facebooknya Keisha Safa Azahra dan akun Instagramnya Santi Azahra 1201. Saat di kantor polisi, pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Pasalnya, postingan yang ditulisnya itu tidak disangka jika akan membuat keresahan bagi masyarakat di Lampung. Saya tidak tahu akan dampak yang ditimbulkan di kalangan masyarakat luas akibat postingan saya tersebut, dan secara pribadi saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi dan memposting berita tersebut atau menyebarkan berita hoax tentang corona atau virus COVID-19. Terkait penyebaran berita bohong atau hoax yang disebarluaskan di jejaring sosial, Polda Lampung saat ini sudah menangkap 2 orang. Pelakunya adalah ibu rumah tangga. Pada hari Rabu 11 Maret pekan kemarin, Polda Lampung juga menangkap seorang ibu rumah tangga asal Tanggamus bernama Okti Evan Rizky karena menyebarkan ada warga Lampung positif terjangkit corona. Di Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Pagelaran, ada yang kena corona yang pulang dari Malaysia. Itu yang pertama. Dan pelaku kedua bernama Susanti Aprianti, warga Bandar Lampung. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang tentang ITE, ancaman 6 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Merebaknya virus corona di berbagai negara dan salah satunya Indonesia berdampak langsung pada menurunnya jumlah kunjungan wisatawan asing ke lokasi-lokasi wisata di Indonesia. Salah satu daerah wisata yang juga terdampak adalah Pantai Tanjung Setia dan Labuan Jukung di Kabupaten Pesisir Barat. Menurut pemilik usaha penyewaan papan seluncur di Pantai Labuan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, jumlah wisatawan baik lokal maupun asing tahun ini terhitung menurun. Padahal biasanya memasuki bulan Maret, jumlah wisatawan khususnya dari mancanegara yang ingin menikmati ombak untuk berselancar di sana sudah meningkat. Kini hanya segelintir wisatawan yang datang, dan itu pun berasal dari dalam negeri.
Kondisi tersebut tentu saja berpengaruh pada pendapatan para pelaku usaha jasa penyewaan papan selancar dan penyewaan motor. Kondisi mengurangnya jumlah wisatawan di lokasi yang menjadi referensi tempat selancar internasional tersebut bahkan sudah mulai terasa sejak 2 bulan lalu. Di adanya virus itu tadi, corona ya. Itu jadi kayak berkurang dan mereka kata dampaknya sangat besar. Karena biasanya kita udah ngelihat di sini tuh bulan 3 udah mulai rame, tapi untuk di bulan ini sendiri itu bisa dihitung jumlah tamu yang ada di Krui itu bisa dihitung gitu. Jadi dampaknya emang agak lumayan sih buat kegiatan wisata. Dampak lain yang terjadi karena merebaknya virus corona tersebut adalah ditundanya festival selancar tingkat dunia yang setiap tahunnya diadakan di kabupaten ini. Pihak Pemda Pesisir Barat pun berjanji akan memberlakukan pemeriksaan ketat terhadap wisatawan asing yang datang. Jadi udah pasti karena orang bule itu melewati bandara internasional yang fasilitasnya sudah lengkap, pasti sudah dilakukan terhadap mereka yang berkunjung ke Pesisir Barat. Bagaimana dengan event terdekat Krui Pro misalkan yang memang mendatangkan orang-orang asing? Adakah peningkatan? Kesepakatan WCL dan WHO ya ditunda di bulan Juni. Data dari pihak Pemda Pesisir Barat memasuki bulan Maret, wisatawan yang berkunjung biasanya sudah mencapai angka ratusan. Namun kini baru sekitar 75 wisatawan asing yang terdata masuk ke kabupaten paling ujung barat Provinsi Lampung tersebut. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Anak kecil dia. Peresmian jalan layang atau flyover di Jalan Abdul Haq, Jalan Komarudin, Rajabasa, Bandar Lampung kembali ditunda. Peresmian yang rencananya diagendakan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret, Jumat malam besok, ditunda selama 2 pekan terkait masa darurat penyebaran virus corona. Sejauh ini pelaksanaan pengerjaan pembangunan flyover yang menelan anggaran 35 miliar rupiah di ruas jalan ini sudah 100% rampung. Bahkan jalan sudah masuk masa uji coba dan sudah bisa dilewati untuk kendaraan pribadi atau mobil roda 4. Untuk kendaraan mobil yang memiliki lebih 4 roda masih belum boleh melewati jalan ini sebelum resmi difungsikan. Dari lokasi sejumlah rambu dan lampu penerangan belum seluruhnya terpasang dan masih ada sisa puing bekas pembangunan yang belum dibersihkan. Sesuai instruksi Pak Wali Kota, rencana kita akan kita selenggarakan minggu depan, tapi instruksi beliau kita tunda kegiatan yang bersifat kerumunan sampai tanggal 28 Maret. Berarti kita rencanakan ini di pertengahan April peresmiannya. Oh, peresmian dirubah pertengahan April. Pembangunan flyover yang menyeberangi jalan lintas utama Sumatera Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung sebagai solusi mengurai kemacetan lalu lintas di dalam kota ini sempat mengalami kendala. Bahkan pengerjaan pembangunan yang seharusnya selesai sesuai kontrak di akhir tahun 2019 kemarin molor karena berpolemik dengan pihak PLN yang belum kunjung memindahkan tiang listrik yang menutupi akses jalur ke flyover. Peresmian flyover kembali ditunda terdampak masa darurat virus corona saat ini. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki pekan ketiga bulan Maret, jumlah pasien demam berdarah di tulang bawang sudah menurun. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala pada Rabu siang. Di rumah sakit ini tercatat masih ada 8 pasien yang dirawat karena sakit demam berdarah dengue. Para pasien 4 diantaranya orang dewasa dan 4 lainnya adalah pasien anak-anak. Kasih Humas dan Hukum RSUD Menggala Tulang Bawang, Yuli Fitriani mengatakan, jumlah pasien sepanjang tahun 2020 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejak Januari lalu, di rumah sakit ini merawat 67 pasien DBD. Jumlah pasien terbanyak terjadi pada bulan Maret lalu dan seluruhnya sudah pulang dalam kondisi sehat. Rumah Sakit Umum Daerah Menggala sudah merawat 67 kasus dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, sampai dengan hari ini. Untuk yang sudah pulang itu sebanyak 59 dan yang masih dirawat itu masih 8 orang.
Para pasien DBD di rumah sakit di Tulang Bawang ini tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah pasien yang dirawat di puskesmas. Pasalnya, para pasien umumnya menggunakan fasilitas pengobatan BPJS. Sesuai tahapannya, pengobatan tahap awal dilakukan di puskesmas, yang dilanjutkan dirujuk ke rumah sakit besar jika kondisi kesehatan pasien belum membaik. Untuk menangkal DBD, petugas rumah sakit juga menghimbau kepada masyarakat agar berperilaku hidup bersih, tidak membiarkan ada genangan air di lingkungan rumah agar tidak dijadikan tempat berkembangnya nyamuk demam berdarah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.